terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Sore, masih dalam dialog kritik pedas mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. Saya kembali ke Mas Farhan, Ketua BMKM UGM. Mas Farhan, saya melihat ada cuitan dalam akun Twitter UGM Bergerak, berani kritis dan bergerak untuk menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik di dalam kampus. Pembungkaman seperti apa yang Anda maksud di sini? Oke, jadi setiap tahun ya pasti ada saja pembungkaman-pembungkaman yang terjadi di setiap kampus pada mahasiswanya. Dalam setahun yang lalu ada ketika CLS melakukan sebuah seminar yang akademis tapi kemudian mengundang kontroversial ya tentang pemakzulan presiden di masa pandemi, itu menjadi satu bumerang bagi mahasiswa. Lalu kemudian soal aksi Omnibus Law yang kemudian beberapa ada pegawai atau wakil rektor itu kemudian atau rektorat pada umumnya memberikan himbauan dan khususnya dari Menteri Pendidikan juga memberikan satu himbauan untuk melarang mahasiswa untuk demo. Nah, kalau terkait dengan kritik terbaru yang disampaikan adalah apakah sejauh ini ada respon dari pihak universitas? Sampai sekarang sebenarnya universitas sangat kondusif ya. Kami sampai sekarang tidak mendapatkan surat teguran, tidak mendapatkan permintaan untuk take down untuk kontennya. Jadi saya kira untuk kasus sekarang ini bentuk solidaritas kita ya. Kemudian memberikan cuitan itu kepada kawan-kawan yang merasa kebebasan akademiknya dirangkus oleh orang-orang yang dari rektorat seperti itu. Baik. Pada saat ini UGM di kondisi satu. Baik, Bang Ali, dalam tanggapannya Presiden Joko Widodo menyampaikan kritik boleh-boleh saja, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Bagaimana tanggapan Anda atas, mungkin bukan UGM, tapi kita lihat kemarin ada pemanggilan dari Rektor UI terhadap BEM UI yang sempat menyampaikan kritik serupa. Ya, Presiden mengerti tentang Tridharma perguruan tinggi. Beliau juga bekas mahasiswa yang saya kira Farhan tahu itu Kagama ya, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau juga tahu pernah sebagai mahasiswa memang kampus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa membungkam ekspresi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kritik-kritik yang dilakukan itu adalah ciri-ciri utama yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang jadi persoalan itu adalah memang teman-teman harus membekali pengetahuan dengan baik supaya materi-materi yang dikemukakan ke ruang publik itu tidak menjadi persoalan karena semua materi-materi itu bisa terkonfirmasi. Umpama mengenai Undang-Undang ITE kemarin Bang Ali sebagai iluni ya, sebagai alumni Universitas Indonesia juga membicarakan itu dengan kawan-kawan mahasiswa. Apa yang mereka tahu tentang ITE? ITE itu kan adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri yang meminta untuk segera dilakukan revisi kembali pemahaman yang sama terhadap pasal dan ayat-ayat yang multitafsir. Begitu juga kemarin mengenai tes wawasan kebangsaan. Bang Ali juga bicara dengan kawan-kawan BEM UI. Karena kalau apa yang dia menyampaikan ke ruang publik itu kalau nanti tidak terkonfirmasi kebenarannya, bukan saja dia yang kurang enak dan tidak bagus di ruang publik, tapi kami yang alumni Universitas Indonesia juga itu kan tidak bagus. Bagaimana Universitas Indonesia dan BEM tidak mengkonfirmasi satu informasi kemudian melakukan publish ke ruang publik. Itu yang sebetulnya sebagai prioritas menurut saya. Yang kedua, ciri paling utama juga pada mahasiswa itu selain memiliki kemampuan intelektual yang hebat, juga memang harus mengedepankan moral supaya nanti karakter dari mahasiswa itu apa suka dan tidak suka kan estafet kepemimpinan nasional akan datang itu kan pasti dari adik-adik kita yang sekarang ini, dan itulah yang menjadi pusat perhatian kita semua. It's okay dalam alam demokrasi seperti ini, monggo-monggo saja. Baik, saya lanjutkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Mas Farhan. Harus diingat bahwa kita ini memiliki budaya tata krama, budaya dan kesopan santunan. Apakah menurut Anda kritik yang disampaikan sudah sesuai dengan koridor tata krama yang ada di Indonesia? Oke, sebenarnya ini satu hal yang cukup menarik ya untuk dibahas. Karena sebenarnya mahasiswa itu tidak kemudian sekali ini aja mengkritik. Kita mengkritik itu hampir mungkin dibilang setiap minggu ada, setiap bulan ada, dengan substansi yang berbeda-beda, dengan narasi yang berbeda-beda. Namun ketika
katakanlah pemerintah atau Presiden Jokowi hanya merespon yang kemudian menyerang sisi personalnya, ini kan menjadi satu konstruksi yang salah dalam demokrasi kita. Justru pemerintah secara gamblang mengisyaratkan bahwasanya ketika ingin direspon, maka gunakanlah serangan personal. Ini kan satu hal yang cukup unik ya dalam tataran demokrasi kita. Seharusnya ketika memang secara tata krama, intelektual, moral itu memang menjadi satu pedoman yang kita pakai dalam kritik mengkritik, maka ketika ada narasi, ada rekomendasi, ada kritikan yang sifatnya memang dalam substansi itu, kita bisa membahas itu dengan enak, dengan komunikasi publik yang baik, seperti itu. Baik, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Henry Satrio, pengamat politik, dan Bung Ade Armando, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Selamat sore, Bang Henry dan Bung Ade. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bang Henry terlebih dahulu. Bang Henry, bagaimana tanggapan Anda melihat gelombang kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo yang kali ini disampaikan dari kalangan mahasiswa? Kalau menurut saya ya itulah gaya mahasiswa sih, meledak-ledak, terbuka, dan memang terbiasa dengan hal-hal yang tidak sama dengan yang kita pikirkan sebagai orang yang lebih senior dari mereka gitu ya. Zaman saya mahasiswa dulu ya Pak, begitu itu gayanya gitu. Jadi pastinya nggak sama. Dan gelombang ini menurut saya harus disikapi bijaksana oleh pemerintah. Saya harus mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi dengan memaklumi apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, menurut saya masukan-masukan dari mahasiswa ini harusnya bisa menjadi masukan kritis buat pemerintah untuk sebisa segera memenuhi janji-janji yang memang digarisbawahi tadi oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi menurut saya so far karena Presiden Jokowi juga udah bilang nggak apa-apa ya, yang menurut saya juga nggak apa-apa juga, orang presidennya juga sudah bilang oke. Jadi menurut saya sampai hari ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh UI dan UGM, kemudian reaksi dari pemerintah, saya rasa kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia kali ini itu levelnya bagus. Baik, harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah dan masukan-masukan kritis ini seharusnya bisa disikapi oleh pemerintah. Saya ke Bung Ade Armando. Anda sebelumnya sempat mencuitkan bahwa isi kritik BEM UI soal Jokowi ini pandir, bodoh atau bebal. Apa alasannya? Ya memang bodoh ya. Jadi kritik itu kan biasa aja. Cuman kalau BEM UI kan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, usia adalah kumpulan dari orang-orang yang pintar kan. Tapi kan argumen mereka ya berantakan. Kalau misalnya kita diskusi itu dengan gampang itu dipatahkan. Dan lucu sekali bahwa mereka tuh harus menyampaikan, kalaupun itu dianggap sebagai kritik yang inginnya konstruktif gitu ya, disampaikannya cuma dengan Twitter yang pakai meme yang nggak level lah. Itu bukan level yang BEM UI mestinya. Itu mereka harus selalu bikin kritik dengan cara seperti itu. Karena berantakan semua. Tadi saya pas mau masuk saya dengar apa yang dikatakan oleh Mas Bung Mohtar Ali Ngabalin, ya itu udah nggak usah diulang lah. Misalnya mengatakan bahwa undang-undang ITE itu revisi yang diajukan oleh pemerintah itu represif, tuh buat siapapun yang belajar tentang undang-undang ITE itu akan ditertawakan, nggak ada logikanya sama sekali. Tapi memang saya duga bahwa yang buat si tweet dan meme ini memang bukan divisi. Kan kalau di BEM itu ada divisi kajian strategis gitu ya, ada divisi kajian risetnya. Saya duga sih bukan mereka yang bikin. Ya, jadi maksud Anda kritiknya tidak berdasarkan kajian? BEM yang pintar-pintar sebetulnya. Dan biasanya itu duduknya di kajian strategis. Ini kan yang bikin namanya Brigade 2021 ya. Dan kemudian didukung oleh yang menyebarkannya divisi propaganda. Jadi saya duga sih ini memang tujuannya bukan ngajak diskusi serius, bukan ilmiah. Ini memang lagi provokatif aja supaya kelihatan entah apa ya, tujuannya apa, supaya kelihatan rame aja, keren gitu loh. Berani menghina presiden kan kayaknya keren tuh kalau mahasiswa saya melakukan itu. Tapi Bung Ade, seperti yang disampaikan Mas Henry tadi, bukankah memang kritik dalam bentuk meme seperti ini dalam tanda kutip adalah gaya mahasiswa? Enggak dong, enggak gaya mahasiswa. Kalau dalam kondisi misalnya mengajak diskusi, ayo diskusi gitu loh, bikin kritik yang jelas gitu ya. Masa mahasiswa direndahkan? Anda kalau mengatakan bahwa inilah gaya mahasiswa itu artinya sebetulnya agak
merendahkan mahasiswa, seolah mahasiswa itu nggak bisa diskusi atau debat secara serius, tapi cuma bisa bikin meme. Itu yang agak memalukan menurut saya. Jadi kalau saya mengkritik ke BEM UI itu karena saya kenal dan itu orang kampus saya nggak tahu nih yang BEM UGM, saya baru dengar nih katanya bikin juga gelar-gelar buat Jokowi. Ya kita lihat aja apakah argumen-argumennya bisa diterima. Ini yang kemarin misalnya saya hadir dalam diskusi bersama, tapi bukan BEM sebetulnya, karena BEM UI itu nggak mau ketemu saya, jadi memilih untuk tidak hadir dalam diskusi di mana saya hadir. Itu buat saya juga saya pertanyakan sekali, itu kenapa mereka nggak mau hadir ketika ada saya misalnya. Karena kalau buat saya, kalau mereka bisa bikin argumen yang masuk di akal gitu ya, yang jelas, tentu saja sebagai dosen saya justru akan mendukung dia dan saya akan bangga dengan apa yang dilakukan oleh BEM UI ya. Tapi kan ya memang syaratnya memang kalau kita masyarakat ilmiah ya harus ada argumentasi ilmiahnya kan. Ya taruhlah dimulai dengan meme gitu ya, bikin meme dulu tapi terus pakai argumentasi ilmiah dong. Ini yang nggak ada. Memang menurut saya sih saya baca ulang memang mengada-ada apa yang dibikin. Saya tidak ingin mengatakan pemerintah Jokowi itu tidak bisa dikritik, banyak yang bisa dikritik dari Pak Jokowi ya, dari pemerintah. Tapi ya kritiklah dengan cara, buat saya cara yang kasar pun nggak apa-apa, tapi harus argumentatif, harus punya argumen yang benar, ada landasan yang kuat. Itu. Baik, Mas Henry, tanggapan Anda bahwa kritik yang disampaikan ini mengada-ngada, provokatif dan sebagainya yang disampaikan oleh Bung Ade? Enggak, kalau menurut saya ya nggak apa-apa kalau Bang Ade berpikiran seperti itu. Tapi kan mahasiswa zaman saya, zaman Bang Ade dengan zaman yang sekarang berbeda. Dulu mana ada meme, orang nggak ada teknologinya gitu. Nah sekarang mereka mau pakai teknologi meme ya boleh-boleh aja. Makanya saya bilang itu caranya. Yang membedakan cara mahasiswa dengan yang bukan, mereka mencantumkan loh daftar pustaka dan sumbernya, data-data yang mereka ambil itu dari mana. Dan satu lagi, Pak Jokowinya itu udah oke kok, dia terima kritikan itu. Makanya tadi saya katakan, untuk kali ini menurut saya level kebebasan berpendapat di era Jokowi sangat bagus dan baik gitu. Karena beliau juga bisa menerima kritikan-kritikan dan masukan dari mahasiswa tadi. Kan saya sih tetap merasa bahwa ya itulah cara mahasiswa gitu. Caranya mahasiswa sekarang yaitu dengan menyampaikan meme, kemudian data-data yang ada disampaikan gitu. Kalau zamannya saya dulu kan memang harus turun ke jalan kita karena nggak ada teknologinya, terus kemudian media massanya juga dikuasai oleh Orde Baru. Sekarang mereka bisa lebih bebas berpendapat, ya nggak apa-apa kalau kontennya ada yang kurang dan harus diperbaiki, ya namanya juga mahasiswa kan, belum jadi sarjana, makanya mereka masih belajar ya. Jadi kalau ada yang kurang, ya tugas kita sebagai dosen untuk memperbaiki dan memberikan masukan ke mereka gitu. Jangan dicaci di awal gitu. Baik, kita akan tanyakan langsung kepada mahasiswa yang hadir bersama kita, Mas Farhan dari UGM. Mas Farhan, setelah menyampaikan kritik melalui media sosial, apa kemudian langkah lain yang akan diambil oleh mahasiswa ataupun perwakilannya untuk menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah ini? Oke, tentu ya. Sebenarnya kalau tadi disinggung soal organisasi di BEM, mungkin tadi ada jawaban bahwasanya yang membuat ini teman-teman dari propaganda dan sebagainya. Ya memang seperti itu ya. Model kerja dalam proses kita mengagitasi isu atau kemudian menyampaikan isu selalu perlu yang namanya propaganda, perlu yang namanya aksi kreatif. Dan justru ini adalah cara kami mensiasati situasi pandemi kita. Kita menahan untuk turun jalan karena kita bersimpati dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita bersimpati untuk kemudian rela untuk melakukan aksi kreatif, aksi-aksi yang kemudian berpotensi untuk menghilangkan atau kontra kepada kita sendiri, keselamatan diri kita, untuk kemudian menghidupkan narasi perjuangan ini dalam ruang publik yang ada gitu, yaitu ruang digital. Jadi bagi saya ini satu hal yang menurut saya oke-oke aja dan bukan suatu hal yang bukan tren mahasiswa, justru ini merupakan satu siasat mahasiswa untuk kemudian tetap didengarkan oleh pemerintah. Pun tadi juga disampaikan bahwasanya kritik yang diterima atau kemudian apa yang diproduksi oleh mahasiswa sekarang itu juga diterima oleh Presiden Jokowi dan Presiden juga melakukan statement gitu untuk merespon. Lalu yang tindak lanjutnya seperti apa? Tentu setelah adanya situasi yang seperti ini, kita akan keluarkan nih kajian-kajian kita yang kemudian sudah ditulis sejak awal untuk kemudian bisa
dihidupkan dalam narasi-narasi publik, sehingga nantinya narasi publik lebih bisa berkembang dengan apa yang sedang diupayakan oleh mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa. Baik, saya Dan kembali ke Bung Ade. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Presiden Joko Widodo pun dalam tanggapannya menyampaikan bentuk ekspresi mahasiswa, ini negara demokrasi, kritik itu sah-sah saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Komentar Anda? Oh iya, saya setuju ya. Memang tidak pernah boleh dan jangan. Jadi saya juga apresiasi Ketua BEM UGM datang ke sini ketemu langsung dengan kita karena itu yang tidak dilakukan oleh Ketua BEM UI ya. Itu Anda kalau kasih tahu sama Anda itu. Karena sebetulnya memang harus dihargai gitu. Suara mahasiswa ini sekarang apapun harus dihargai, harus didengar. Tapi ya tadi kebebasan berekspresi itu menyertakan juga tanggung jawab. Ya, kebebasan berekspresi itu tidak diberikan tanpa adanya tuntutan, ada persyaratan apapun. Ya, kebebasan itu penting karena ada asumsi. Kebebasan hanya kalau masyarakat bisa bebas atau mahasiswa bisa bebas, maka negara ini akan menjadi baik karena akan hadir pemikiran-pemikiran yang baik, yang benar, yang positif. Ya. Nah, kalau itu dilarang, itu dihambat, itu bahaya buat bangsa. Jadi kalau kebebasannya saya setuju, tapi Anda yang tadi tanyakan di awal, Mbak Ya, itu adalah kenapa saya bilang dipanggil. Baik, kebebasan berekspresi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus diperjuangkan. Baik, terima kasih Bung Ade Armando, Mas Henry Satrio, Mas Muhammad Farpan. Sebelumnya juga ada Bapak Ali Mokhtar Ngabalin bergabung bersama kami di iNews Sore. Partai Golkar terus mempersiapkan strategi politik di tengah pandemi dengan memfokuskan sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menginstruksikan kepada seluruh kadernya melanjutkan program partai yang bermanfaat dan aktif dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan Erlangga Hartarto dalam silaturahminya dengan keluarga besar dan pengurus Partai Golkar se-Sumatera Barat di Kota Padang. Bahwa kita harus melakukan konsolidasi daripada organisasi menjadi partai modern. Kemudian yang kedua, tentu kaderisasi dan keanggotaan, termasuk kemarin sudah diputuskan terkait pembuatan KTA. Tentunya dengan mengajak dan melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, ya. Dengan beliau sudah sampaikan pertama untuk menyehatkan masyarakat, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Ya. Partai Golkar Sumatera Barat juga menyatakan dukungannya kepada Erlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan bergabung dengan Menia Mutiara di MNC Studios Tower 1 Kebonjeruk untuk memperbarui informasi seputar Euro 2020.